Halo, perkenalkan, nama saya Rafael Rapilihun. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 42 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan tutor saya ialah Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu metode Fishbone. Oke, yang pertama deskripsi diagram Fishbone. Diagram Fishbone diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa yang merupakan seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Metode analisa diagram ini mirip dengan mind mapping, tetapi lebih menekankan pada hubungan sebab akibat atau cause dan efek. Metode ini juga mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu masalah dan menganalisisnya melalui sesi brainstorming dalam grup. Kemudian, yang kedua, bagaimana membuat diagram Fishbone? Langkah pertama adalah menyepakati pernyataan masalah. Kemudian, digambar struktur ikan dengan kepala ikan melambangkan akibat dan badan hingga tulang melambangkan penyebabnya. Contoh yang dapat diambil adalah bahaya radikalisasi. Kemudian, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kategori-kategori. Dari garis horizontal, dibuat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis atau secara visual dalam Fishbone disebut tulang ikan. Untuk contoh kategorinya yaitu yang pertama, dalam industri manufaktur ada 6M: machine, method, material, manpower atau tenaga kerja, measurement atau pengukuran, dan mother nature atau lingkungan. Kemudian dalam industri jasa ada 8P dan juga ada 5S. Dalam contoh ini bahaya radikalisasi terdapat 4 kategori, yaitu supplier, sistem, skill, dan manusia. Langkah ketiga adalah menemukan sebab-sebab potensial. Dari penyebab utama tadi, perlu diuraikan sebab-sebab potensialnya. Contohnya, apa penyebab potensial dari radikalisasi? Salah satunya adalah pendidikan agama yang tidak tuntas. Karena penyebabnya adalah sistem pendidikan, maka diletakkan di bawah sistem. Sebab-sebab tersebut diidentifikasi ditulis dengan garis horizontal sehingga banyak tulang kecil keluar dari garis diagonal. Dan satu sebab pun bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori. Contohnya yaitu insentif yang tidak cukup. Kemudian langkah terakhir adalah mengkaji sebab-sebab paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, carilah sebab paling mungkin. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan sebab yang paling mungkin. Dalam kajian kembali, tanyakan mengapa sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai tahap tersebut, berarti sebab pokok telah teridentifikasi. Kemudian, lingkarilah sebab yang paling mungkin tersebut. Dan tak lupa pula, diskusikan pula bukti yang mendukung pemilihan sebab-sebab tersebut. Dan langkah terakhir, diagram ini dapat dihadapkan untuk beberapa waktu, sehingga memberikan kepada siapapun yang membaca untuk memberikan ide atau gagasan baru. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.